akhirnya saya bisa bertemu dengan khususnya Tuan Guru Abdul Somad dan seluruh sahabat-sahabat. Besi bukan sembarang besi, besi dipukul mengusir sunyi, polisi bukan sembarang polisi, ini polisi pandai menyanyi. Iya, pucat bu. Persahabatan yang paling jujur adalah di dalam perbedaan. Kalau saya bersahabat dengan lingkungan biasa, ya biasa aja kan. Tapi bersahabat dengan orang yang berbeda, itu perlu keleluasaan hati. Oh, dari bawah. Mohon izin Pak Bupati. Ya. Mohon tengahnya Pak Gub. Oh iya. Jangan diikat mati ya. Tajak bukan sembarang tajak, tajak kayu sampai ke genteng. Kalau orang dah pakai tajak, insya Allah ada di genteng. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi, jelatang bukan sembarang jelatang, jelatang melilit si pohon limau. Kepada yang terhormat Bapak Kapolri, selamat datang. Mencarut bang. Kalau Tuan memburu kijang, jangan ditambat di tengah laman. Iya pula. Maksudnya ada yang panjang, panjang itu pikiran. Iya. Usah negatif. Keledek bukan sembarang keledek, keledek dibeli di kayu tanam. Saya pendek bukan sembarang pendek. Pendek sudah produksi anak anam. Usah pribadi aja. Pak Ya. Wahid macam mana? Ya, Sambil dimakan Bapak Ibu. Sambil Tunggu dimakan, dulu. dikunyah. Oke. Ya. paling Hari Bayangkara di Pekanbaru. Iya pula. Daripada bikin perkara, mending cari pacar baru. pergi berjalan ke gunung Sailan, pergi mencari si ikan kakap. Selamat ulang tahun Bayangkara ke-79. Semoga Polri semakin kuat, solid dan mantap. Sedap sungguh ikan belida, sedap juga si ikan kakap. Kita ucapkan selamat pula kepada Pak Kapolda, semakin hari semakin mantap. Kalau Tuan membeli katun, katun dipakai membungkus sukun. Didengar dari ini pantun, nampaknya udah lama disusun. Spontan nih Ustadz. Karena kalau pantun itu lama, pasti langsung dia. Kalau ini masih mencari-cari, berarti spontan. Kalau Tuan membeli katun bergambar sayur jamur. Ini Pak Gubernur belum lagi berpantun karena dia kurang tidur. Wah, tidur dulu Pak Gubernur. Ikan bernama si ikan toman, lebih sedap lagi. Jalan-jalan ke Gunung Mas. Di mana Gunung Mas tuh? Gunung Mas ada dekat Jiwa Kain, tanah dalam sedikit. Ya. Kalau tak salah saya dekat Cianjur ada Gunung Mas. Gunung Mas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Dari Pekanbaru ke Indragiri singgah sebentar di Rengat. Mohon izin Pak Kapolri, kami memperkenalkan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bapak Polri dan rombongan yang kami hormati, saat ini kita berada di pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Namun sebelum saya berbicara banyak, izin memperkenalkan tuan rumah yang bersama dengan kita saat ini Pak Kapolri. Pertama, di depan saya Abangda Tatang Yudiansah, Ketua Pembina Yayasan. Di samping Pak Kapolri, Ustaz Abdul Somad, beliau di antara Dewan Pembina. Kemudian di samping kanan Pak Kapolri di belakang, pimpinan pesantren Nurul Azhar, Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi. Kemudian di depan beliau Ustadz Jamaluddin, Kepala Kantor Sekretariat Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kemudian di belakang juga ada Ustadz Repol, Pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon berdiri. Di sampingnya Bapak Syafiq Afandi, Pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat. Di sampingnya Bapak Edward Sanger, pewakaf tanah pesantren Nurul Azhar yang kita berada Pak, 1 hektar tanah ini. Di sampingnya Ustadz Kurtubi, Divisi Pendidikan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kemudian di depan beliau, baik, itu diantara kami dari Yayasan Pak Kapolri. Sebelum saya ke layar Pak Kapolri, saya ingin menyampaikan 2 poin. Poin pertama, kami ketika COVID Pak, orang pusing, putus asa, bingung mau apa. Kami tidak lari Pak, tapi justru kami berusaha untuk berbuat bagi masyarakat. Maka saat itu kami berbagi beras,
suplemen, madu agar masyarakat yang waktu itu terdampak COVID-19 bisa lebih kuat secara fisik. Setelah itu kami lanjutkan sedekah beras sampai saat ini alhamdulillah setiap bulan itu rata-rata 3 ton beras kami berbagi beras di Riau dan sekitarnya Pak. Yang kedua, Yayasan Tabung Wakaf Umat hadir berusaha menetralisir kelompok ekstrim dan kelompok intoleransi. Karena kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena guru-guru kami di Al-Azhar dulu mengajarkan agama yang lemah lembut, kasih sayang, cinta, menghormati perbedaan. Itu sebabnya Gereja Al-Azhar itu bisa berjalan dengan para pemuka agama, berbagai agama yang ada di dunia ini. Maka kami sejak berdiri berusaha hadir bersama negara, satu bersama masyarakat dalam bentuk fisik sehingga bersedekah beras, membangun pesantren dan berbagai hal yang akan kami tampilkan nanti. Yang kedua, berkontribusi secara pemikiran bagaimana menetralisir kelompok-kelompok ekstrim yang ini cikal bakal terorisme, yang ini menjadi pekerjaan besar BNPT. Jadi kami berusaha hadir di 2 bidang ini Pak Kapolri. Lebih banyak kami akan berbicara dengan layar Pak Kapolri. Baik, pertama Pak, kita berada di pesantren Nurul Azhar, kampus yang sedang kita berada ini. Ini tanah 1 hektar Pak. Di sini ada asrama, itu asrama saat kita berada ini, pendopo Pak. Kemudian ini kondisi di lantai 2, di atas kita ini Pak. Ini asrama santri dan ini wisma untuk tamu yang datang, orang tua yang berkunjung. Ini proses pembangunan dahulu. Alhamdulillah dengan izin Allah, kami tidak tahu entah datang dari mana, orang-orang yang bersedekah. Para santri setiap tahun kami terima 25 orang, itu full beasiswa dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. 3 tahun pertama mereka fokus menghafal Al-Quran, 3 tahun berikutnya baru mendalami ilmu-ilmu agama. Ini mereka makan, kemudian dibayar oleh pesantren, menghafal Quran, belajar sepenuhnya dari pesantren. Belajar kami buat bagaimana suasana senyaman mungkin. Ada dalam kelas, ada luar kelas. Ini Syekh dari Mekah, Syekh Zakaria Talib. Kampus Nurul Azhar 2 Pak. Berdiri di atas tanah 2 hektar, dekat dari sini. Baru kami mulai kemarin tanggal 6 Juli, anak santri menghuni asrama ini. Kalau selesai, di kampus ini bisa memuat 1.152 santri. Satu bangunan asrama itu memuat 258 santri. Nah, ini dulu kami bangun, kemudian kami pagar, sudah kami pagar sekeliling 2 hektar, berproses dengan wakaf yang dikumpulkan di masyarakat. 1.000, 2.000, 10.000 masyarakat menyumbang, kami kumpulkan, jadilah bangunan ini. Terus berproses, alhamdulillah hari ini 1 bangunan sudah mulai kami fungsikan. Ini dia saat ini Pak. Nah, ini proses pembangunan, finishing agar santri layak untuk belajar di situ. Kemudian ini tempat makan Pak. Ini kondisi sekarang, belum selesai. Maka santri saat ini kami fungsikan tempat makan di ruang kelas yang ada di lantai 1 agar mereka tetap bisa aktivitas normal. Sebagiannya sebagai asrama, sebagian sebagai kelas belajar, sebagiannya untuk tempat makan santri. 3 lantai. Kemudian kampus Nurul Azhar Bagan Benio, ini pedalaman Riau di Kabupaten Bengkalis Pak. Ini kami buat dari bahan kayu karena material sulit masuk ke dalam. Dia berada di tengah hutan, sudah kami bangun 3 kelas, 3 unit rumah guru, asrama putra, asrama putri, pendopo. Kemudian di sini sudah belajar anak-anak untuk menghafal Quran. Untuk ke sana kami butuh dari sini ke daerah yang bisa pakai mobil sekitar 2,5 jam. Masuk ke dalam sekitar 1 jam, kami pakai sampan di atas danau yang di bawahnya gambut hidup. Nah, kami tidak tahu gambut itu entah seberapa dalam ke dalamnya Pak. Sempat kami karam, entah kembali ke dunia entah tidak. Nah, jadi ini kondisi di situ. Anak-anak belajar menghafal Al-Quran 30 juz. Selesai mereka 30 juz, kelas 3 SMP, tingkat aliyah kami bawa ke sini. Sehingga fokus untuk aliyah di sini. Jadi kami alhamdulillah berusaha dari kota sampai pedalaman kami masuk. Karena kami ingin hadir untuk masyarakat dari semua lapisan masyarakat. Pesantren Nurul Azhar Seberida Indragiri Hulu di atas tanah 2 hektar. Ini sudah ada asrama, ada rumah guru. Saat ini ada santri sekitar 24 santri. Awalnya Yayasan Amal Jariyah
yang memiliki yayasan ini tapi memindahkan ke kami karena tidak sanggup untuk mengelola. Alhamdulillah sudah kami mulai sejak 2023 kemarin menerima amanah ini, sama programnya santri menghafal Quran, belajar kitab-kitab kuning. Nah, ini santri belajar di masjid, belajar di kelas bersama ustazah, bersama ustadz mereka. Kemudian pesantren Nurul Azhar Talang Mama, ini suku primitif yang ada di Riau. Kadang-kadang kami mesti mendorong mobil karena jalan kami belum sama seperti jalan di pedesaan, Pak. Karena di daerah pedalaman. Nah, ini drivernya istimewa ini, Pak. Sudah kami bangun 3 kelas dan sedang naik ke lantai 2. Tapi ini kami vakumkan karena kadernya belum siap untuk mengajar di situ. Kami fokus dulu di tempat yang sudah ada kader yang siap mengoperasionalkan pesantren Nurul Azhar di 3 lokasi. Ini masjid yang ada di pedalaman dan tahun 2021 kami datang beramai-ramai dengan berbagai lembaga. Kami support masyarakat dengan pendidikan, dengan dakwah, dan dengan logistik. Preschool and Kindergarten Nurul Azhar Jalan Bakti Pekanbaru. Ini wakaf dari Bapak Saleh Jasid, Gubernur Riau di masanya. Kami bangun untuk anak-anak belajar dari dini, karena kami ingin pendidikan ini tidak ada yang kosong, Pak. Dari dini sampai perguruan tinggi kami ingin mengisi. Jangan sampai kita hanya di tengah tapi di bawah tidak kita isi. Alhamdulillah di sini belajar sekitar 60 santri dan saat ini permintaan tinggi sehingga kami butuh untuk menambah kelas. Tanahnya masih ada. Anak Tuan Guru, Sami belajar di pesantren ini, di TK ini. Preschool Kindergarten Nurul Azhar. Kita berusaha menanamkan anak menghafal Quran dari awal. Mereka hafal juz 30. Dari kecil terbiasa adab, dari kecil terbiasa attitude yang baik, dari kecil terbiasa ibadah, dari kecil terbiasa berbuat baik kepada orang lain. Kemudian Kindergarten Nurul Azhar Jalan Lili. Ini dulu rumah diwakafkan. Kami berpikir agar usianya panjang, banyak manfaat, kami kelola menjadi TK. Ini kondisi saat diwakafkan. Semak, lalu kami bersihkan, kami tata dengan baik, kami bangun brandnya, kami bangun di dalamnya interior yang cantik, yang bagus, yang nyaman, pakai AC, alhamdulillah. Ini juga penuh. Ini lebih kurang sekitar 40 santri belajar di rumah ini. Di atas tanah 600 meter lebih kurang, 600 meter persegi. Datang ulama dari Maroko, kami ajak jalan-jalan melihat Preschool and Kindergarten Nurul Azhar. Ini wisuda anak pertama dari Preschool Kindergarten Nurul Azhar. Selanjutnya rumah Quran Nurul Azhar Jalan Paus di Pekanbaru. Juga rumah diwakafkan, ini kalau hujan bisa sampai lutut kita. Ketika diwakafkan kami tinggikan, lalu kami renovasi luar dan di dalamnya. Saat ini alhamdulillah kami rutin berkumpul di sini, muzakarah para ustadz setiap Rabu dan Sabtu. Kemudian ada pengajian, datang para ulama dari luar negeri, dari dalam negeri kami adakan pengajian. Kemudian kami adakan pertemuan rapat yayasan di Rumah Quran Nurul Azhar. Ini ruang rapat para ustadz, ruang muzakarah para ustadz. Kemudian Bapak Kapolri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu sebelum pesantren berfungsi, santri kami belajar di tempat ini. Karena kami tidak ingin mengulur waktu, tempat ada, kita pakai dulu, setelah ini bisa dipakai baru pindah ke lokasi saat ini. Rumah Quran Nurul Azhar di Duri, juga rumah diwakafkan. Kondisinya dulu juga rusak, lama ditinggalkan, diwakafkan. Kami renovasi, alhamdulillah kami bisa renovasi dengan baik dan anak alhamdulillah saat ini sedang menghafal Quran 7 orang. 2 di antara sudah selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Kami targetkan mereka hafal Quran dengan mutkin dan ini kami kunjungi di bulan Ramadan dan saat kami ke daerah Riau di bagian Bengkalis dan pesisir. Maka di situ kami adakan kajian untuk muslimah, santri menghafal Quran, berbagi dan berbuat hal-hal sosial untuk masyarakat. Kemudian Ma'had Ali Nurul Azhar, ini tingkatan pesantren untuk setara S1. Tanahnya sudah ada, sempat kami bangun masjid tapi belum kami selesaikan. Ini berada di Jalan Garuda Sakti, dekat perempatan yang akan dibangun flyover oleh Pak Gubernur dengan PUPR nasional insyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan ini selesai pesantren Nurul Azhar, santri kita bisa menyambung di Ma'had Ali Nurul Azhar. Sehingga kita punya tingkatan dari tingkat Senawiyah, Aliyah dan setingkat S1. Selanjutnya Masjid Nurul Azhar Batu Tilam. Ini salah satu daerah pedalaman di Kampar Kiri Timur.
Bagi kami ini perjuangannya lumayan Pak Kapolri, karena butuh mobil yang mesti off-road, kemudian kadang-kadang kami pakai winch supaya kami bisa lewat. Pak Gubernur juga sudah melalui ini Pak, sebentar lagi kita lihat Pak Gubernur datang ke situ. Barangkali suatu saat kita akan datang dengan Pak Kapolri, Pak Kapolda, dengan Bang Rocky, membangun masjid di pedalaman, sebuah tantangan Bang Rocky. Kami buat dari kayu, karena material juga agak berat masuk di situ. Ini waktu kami menghantarkan mimbar agar bisa dipakai masyarakat, khutbah Jumat, pengajian. Ini suasana setelah dibangun, nyaman. Kami berharap ini rest area, sehingga ke depan nanti ketika orang mulai melirik ini sebagai objek wisata, kita bisa singgah di sini. Kita bisa rehat dan bersih-bersih badan di sini. Kemudian Masjid Nurul Azhar Rumbai Barat di kampus yang 2 tadi. Kampus Nurul Azhar 2 tadi, ini menjadi kelolaan kami. Kami kedatangkan ustadz dari pusat kota ke pinggir, agar di pinggir tetap ada pengajian, ada khutbah Jumat, ada sholat jamaah. Di Ramadan ada sholat tarawih dan pengajian. Kami tambahkan fasilitas, kami kasih AC agar jamaah nyaman di pinggir kota Pekanbaru. Karena pinggir kota Pekanbaru kadang jarang didatangi ustadz Pak Kapolri, sebab jauh dari kota. 2022 Cianjur hancur karena gempa. Masyarakat butuh bangun masjid, kami bangun masjid di situ Pak. Sehingga kami tidak hanya berpikir bagaimana di Riau, tapi ketika ada kebutuhan mendesak di luar Riau, kami juga bangun masjid di Rancagoong di Cianjur. Sudah diserahkan ke masyarakat, ini di Kecamatan Cilaku Pak, Kabupaten Cianjur. Kemudian masjid ini kami tidak berharap hanya satu, tapi bangun masjid dan musola itu bahkan sampai 1000 Pak. Maka kami bangun juga Masjid Nurul Azhar Sungai Eko di suku Talang Mama, suku pedalaman, suku primitif. Jadi kami bangun masjid, bangun pesantren. Dulu kami berpikir datang ke sana berceramah, ternyata ceramah itu tak efektif. Maka kami ingin ini berkelanjutan. Maka dibuatkan pesantren atau dibuatkan madrasah atau lembaga pendidikan di sana agar sustain kegiatan kita di pedalaman. Selanjutnya setelah kami bangun masjid di suku Talang Mama, kami ikut renovasi masjid pedalaman, Masjid Nurul Iman, Desa Ludai, Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Masyarakat sudah 20 tahun menunggu masjid ini dilanjutkan, diselesaikan, tapi mereka tak punya dana. Kami datang, kami berusaha untuk ikut merenovasi. Alhamdulillah masjid ini sudah nyaman dipakai masyarakat sejak Ramadan tahun lalu. Kemudian Pak Kapolri, kami tidak hanya membangun fisik, tapi kami perhatikan orang. Maka orang sakit, orang meninggal butuh ambulan, kami sediakan ambulan. Kadang-kadang kita payah mencari ambulan, kadang-kadang kita tak punya dana, ini gratis. Jadi masyarakat hanya berkontribusi kalau mereka punya kemampuan untuk kontribusi. Ini hasil dari iuran masyarakat berwakaf dan berinfak bersedekah yang diterima oleh Ketua Pembina bersama Ustaz Abdul Somad. Kemudian wakaf kendaraan operasional untuk support Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ada mobil Fortuner, yang ini biasa kami pakai untuk safari dengan Tuan Guru. Kalau ada kegiatan di luar daerah, setiap bulan kemana kami pengajian, berangkat bersama beliau, juga iuran dari masyarakat. Kemudian mobil APV untuk sehari-hari, kawan-kawan di kantor beroperasional, dari sahabat Pak Gubernur Bang Faisal Desia, yang membantu satu mobil APV. Kemudian Triton, ini medannya butuh medan tersendiri. Ketika kita butuh yang four wheel, kita butuh mobil yang tenaganya beda dengan mobil-mobil yang lain. Maka kita diberikan Triton. Kemudian ada sebagian daerah Ustadz pergi ke pinggiran, dia tak bisa dengan mobil tadi, hanya bisa dengan motor. Maka masyarakat ada sedekah motor, sehingga motor-motor ini kita gunakan untuk datang ke pinggiran, operasional rumah Quran, dan mendatangi para peserta mengaji yang hanya bisa dengan motor kita ke situ. Kemudian kami tidak mengelola wakaf sosial saja, tapi juga ada wakaf produktif. Sehingga untuk mengelola wakaf produktif kami membangun sebuah PT namanya PT Tunas Wira Utama. Beliau komisarisnya, Bang Hendrianto. Sehingga semua wakaf produktif dan wakaf yang tidak diberi tujuan tertentu oleh masyarakat, kami kelolakan secara produktif, ada dalam bentuk pengelolaan ikan bioflok, kemudian konstruksi pembangunan pesantren, kemudian berbagai usaha lain seperti penjualan madu,
produksi madu Umi Putri, kami berinvestasi. Ini bukan usaha kami, tapi kami berinvestasi, lalu hasilnya untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kemudian tanam jeruk nipis. Kami ikut investasi, tapi ini bukan punya kami. Kami sekedar berinvestasi, agar nilai manfaatnya bertambah. Wakaf bangunan selain pesantren, kami juga diberikan wakaf rukan. Sehingga kantor kami juga sudah datang Pak Gubernur, Bang Rocky, mudah-mudahan datang juga Bang Rocky. Ini kabarnya kalau mereka jual ini nilai 2,8 M Pak Kapolri. Tapi mereka wakafkan kepada kami. Kemudian ini juga toko juga diwakafkan pada kami. Itu hanya toko biasa. Kalau tadi rukan 3 lantai, kalau ini toko biasa. Kemudian kami sampai sekarang sudah membagikan lebih dari 80.000 eksemplar mushaf Al-Quran. Dari kota Pekanbaru sampai pedalaman Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ini perjalanan di salah satu daerah di Nias, Sumatera Utara. Di Pasaman Barat, kemudian beberapa daerah yang ada di Riau. Jadi masyarakat menerima, kadang-kadang kami sampaikan 1.000 eksemplar daerah pedalaman ini Pak. Kadang-kadang 500 eksemplar kami bagikan. Karena di pedalaman agak sulit mereka mendapatkan mushaf Al-Quran. Di samping masalah kita sekarang adalah tingginya angka buta aksara Al-Quran. Kemudian wakaf kitab, ketika para ustadz ada daurah, ada pengajian, kami sediakan kitab. Para santri di pesantren kami sediakan kitab. Santren ini Pak, santri beasiswanya semua kitab kami yang menanggung Pak. Jadi 6 tahun mereka full beasiswa, kitabnya kami menanggung, pakaian kami menanggung, makan kami menanggung, termasuk belanja kami yang menanggung. Kemudian selain wakaf kitab dan Al-Quran, kami juga mengelola sedekah pangan bersama Ustaz Abdul Somad. Ini yang kami sebut tadi Pak, ketika orang-orang COVID, orang butuh makan, lapar, kami berbagi beras. Orang lapar kami mengantarkan suplemen, orang lapar, orang bermasalah dengan gizi kami antarkan madu, kami antarkan obat pada masyarakat dengan kondisi yang sangat miris secara ekonomi. Maka kami tidak lari dari masyarakat, tapi kami ingin bersama dengan masyarakat du'afa. Karena itulah yang diajarkan para guru kami dahulu, bagaimana menebarkan sayang. Jangan sampai orang punya gap dengan kita, tapi kita hidup bersama mereka. Sehingga ini sampai ke pedalaman. Sampai ke panti asuhan, sampai ke pesantren, sampai ini di Talang Mama. Kami antarkan ke Talang Mama beras yang layak untuk mereka makan. Maidatul Rahman ini setiap hari selama Ramadan kami sediakan perbukaan puasa. Sejak 2020 kami berdiri di masjid ini sebagai pinggir kota, kami sediakan setiap hari 50 paket Pak. Sehingga setiap hari selama Ramadan 300 paket. Selama Ramadan berarti 9.000 paket selama 1 Ramadan. Berjalan sejak tahun 2021 sampai Ramadan yang barusan kami lalui bersama dengan masyarakat. Kemudian di Masjid Raya An-Nur kami support selama sebulan penuh tahun lalu setiap hari 100 paket untuk masyarakat berbuka puasa. Artinya ini tidak hanya di pinggiran, sampai ke Masjid Raya An-Nur pun kami support berbuka masyarakat dan santri di pesantren dan masyarakat pinggiran kota. Pasar Berkah ini satu di antara seni kami, membagikan sedekah masyarakat, mereka pengajian tapi pulangnya bawa sembako. Pulangnya bawa beras, pulangnya bawa minyak, pulangnya bawa telur, pulangnya bawa sayur. Sehingga mereka mengaji dapat santapan fisik, santapan rohani, pulang juga bawa santapan fisik. Jadi mereka nyaman lahir dan batin ikut pengajian bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Karena kadang-kadang orang malas pengajian sebab tak ada yang mereka cari Pak. Atau mereka pengajian tapi lapar. Kita berharap mereka jangan lapar otaknya, lapar hatinya, juga lapar perutnya. Maka kita usahakan dengan Pasar Berkah. Orang tua asuh, para santri yang belajar di sini karena mereka kami biaya full, maka kami mengajak masyarakat yang mereka ingin kontribusi menciptakan para alim, para intelek, para penghafal Quran, sehingga orang tua tadi bersedekah untuk biaya santri. Kami mengkader para ustadz, para santri belajar di pesantren lain agar nanti bisa mengajar tempat kami. Karena kalau kami tak punya guru atau kekurangan guru, maka kami sulit melanjutkan pesantren ini. Ini sebagian di antara yang sudah kami lakukan Pak. Termasuk sore ini kita berbagi hadiah istimewa untuk anak yatim. Mudah-mudahan Pak Kapolri bersedia untuk ikut membagi kepada anak yatim bersama Tuan Guru Abdul Somad dan Bapak Gubernur. Banyak yang masih kami buat. Ini sebagian yang telah kami sampaikan, termasuk berbahagia dengan anak yatim, berbelanja dengan Bapak Gubernur, dengan masyarakat yang ada di Riau. Terima kasih Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Gubernur, Tuan Guru Abdul Somad, Bang Rocky dan semua tamu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita tetap bersama, berkontribusi untuk umat. Sekali lagi Pak, kami hadir, ingin kontribusi untuk umat, ingin berbuat bersama negara.
karena kami adalah bagian dari negara, bukan musuh negara, bukan seorang yang mencari gap dengan negaranya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Ustadz Arnaf Dinar Abdul Somad. Pak Kapolri banyak kali tadi, semua itu tak ada mengajukan proposal Pak Kapolri. Semuanya datang orang yang ngantar. Jadi kita tidak membuat proposal baik ke individu, ke perusahaan maupun ke pemerintah. Jadi kalau Pak Kapolri ingin donasi, alhamdulillah sangat. Mana tahu jadi 1-2 gedung ya, Pak Kapolda juga. Baik, di Riau ini ada kekuatan satu Pak Kapolri. Bahasa Melayu itu dari Riau. Dan yang kita kenal selalu Gurindam 12 dari Raja Ali Haji. Nah pada petang hari ini kita akan mendengarkan satu pembacaan puisi dari sastrawan yang hebat di Indonesia, tapi tinggalnya di Riau. Kita jemput Ramon Damora dan akan berduet dengan Ketua Dewan Pembina Tatang Yudiansa. Dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jantung bumi Melayu kami ucapkan selamat datang Bapak Kapolri yang akhir-akhir ini akrab dengan program ketahanan pangan. Dan sebagai penggiat budaya kami menangkap satu pesan Pak, bahwa siapapun di antara kita yang memanggul amanah kekuasaan, jangan lupa untuk tetap tawadu, merunduk, menyirami ladang dan sawah-sawah. Tepuk tangan kepada Bapak Kapolri. Sebuah puisi dari kami berdua, doa sebutir jagung. Tuhan, aku hanyalah sebutir jagung yang terbungkus sunyi di pelipir ladang yang jarang dilirik mata. Telah kau titipkan kepadaku sebuah mata air kecil yang bernama syukur. Telah kau bisikkan kepadaku dendang angin tua yang membawa lagu musim dan doa para petani. Cukupkan aku Tuhan menjadi butiran kecil yang kau pilih tumbuh dari luka retak bumi. Ajarilah aku mengerti hujan yang kadang datang sebagai tangis, kadang datang sebagai pengampunan. Tuhan, aku tahu dalam setiap seratku ada kasih sayangmu yang menyamar sebagai sari kehidupan. Turun sebagai pupuk, sebagai embun, sebagai suara sunyi dari ladang-ladang Nusantara. Benar, aku hanyalah sebutir jagung. Tapi jelmakanlah juga aku sebagai peringatan. Aku ingin tumbuh di dada bangsa yang tahu bahwa ketahanan tak bisa dibangun dari ketakutan, tetapi dari kerelaan memberi, keikhlasan menunggu musim hujan, dan rasa sabar untuk musim kemarau. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus berjalan, singkirkan setan yang berdiri mengangkang. Semua. Oh oh ya, oh ya, oh ya bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya bongkar. Dan sebutir jagung kembali berdoa. Tuhan, aku hanya ingin dipanen dengan jujur, disalurkan dengan adil, dimakan oleh siapapun yang lapar, tanpa perlu tahu siapa yang lebih dulu menanamku. Aku dilayarkan ke ladang dengan angin harapan, ditanam bukan oleh petani biasa, tetapi oleh tangan-tangan yang biasanya menggenggam senjata, kini memanggul cangkul dengan seragam yang dising-singkan sampai ke siku. Bagiku, mereka kini tak lagi sekadar menyematkan makna pada tugas menjaga hukum, tapi mencoba menumbuhkan hidup. Tanah tempat aku ditanam bukan semata-mata sebidang lahan, tapi dada seorang ibu pertiwi
yang sudah terlalu lama digenangi air mata orang tua yang tidak tahu besok anaknya akan makan apa. Aku mendengar doa mereka setiap subuh, dan kini Tuhan, izinkan aku mencoba menjawabnya dari balik tanah dengan tubuhku yang kelak dicicil menjadi secuil rezeki. Kata orang, polisi menanam jagung, tapi kukira mereka menanam lebih dari itu. Niat baik yang ditanam pelan-pelan dengan baju dinas yang kini belajar membajak, dan sedikit rasa malu pada sejarah karena dulu pernah kita biarkan negeri yang kaya ini dipenuhi lapar dan impor. Tuhan, kelak bila aku dipanen, dimasak di dapur-dapur sekolah, menjadi makanan bergizi di piring anak-anak kampung, aku tidak meminta dikenang. Aku hanya ingin dikenali sebagai sebutir ikhtiar yang lahir dari tanah air dan tumbuh karena orang-orang mulai percaya bahwa menjaga bangsa juga bisa dimulai dari ladang bernama Indonesia. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Asik. Oh ya bongkar. Oke. Terima kasih Ustadz Tatang Yudiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali puas. Puisi jagungnya rupanya yang dia bahas. Masya Allah. Dan tadi lagu Bongkar itu salah satu lagu kesukaan Pak Kapolri kalau tidak salah. Ya Pak ya. Karena kami lihat videonya Pak Kapolri. Lihat di YouTube. Besi bukan sembarang besi, besi dipukul mengusir sunyi. Polisi bukan sembarang polisi, ini polisi pandai menyanyi. Iya, putat bukan sembarang putat, putat di taman, ditanam di tengah halaman. Ustadz bukan sembarang ustadz, ustadz kita juga seniman. Paling sedap si soto babat, dikasih pula sambal terasi. Polisi kita ini memang hebat, udah panjai menyanyi, panjai pula baca puisi. Kita enggak tahu Bang Pak Herimen ada baca puisi enggak ya? Oh enggak. Oh Pak Kapolda. Iya Pak Kapolri, kita masuk ke sesi selanjutnya. Jadi kita bercerita-cerita sedikit nih. Ada yang bertanya ke saya ketika mereka tahu bahwa kita hari ini ada dialog pertemuan lah gitu ya. Coba titip pertanyaan ke Pak Kapolri. Pernah enggak waktu SMP atau SMA bercita-cita atau menghayal menjadi Kapolri? Mungkin bisa dijelaskan gimana sebenarnya perjalanannya Pak. Silakan Pak Kapolri. Yang jelas kalau SMP kita belum pernah bercita-cita jadi polisi Pak. Karena saya ini kan anaknya TNI, bapak saya angkatan udara. Jadi pada saat setelah SMP saya masuk SMA, kemudian saat itu saya mendaftar masuk Akabri, zaman waktu itu masih Akabri. Cita-cita pertama jadi TNI karena bapak kita kan TNI. Namun karena hasil psikologi akhirnya saya masuk kepolisian. 1 tahun saya ditanya sama teman-teman, saya nggak berani jawab. Karena dari dulu kita ini paling suka kejar-kejaran sama polisi. Begitu kumpul ditanya akhirnya ngaku bahwa saya masuk kepolisian. Pertanyaan pertama dari teman-teman ya, kenapa kok masuk polisi? Ya akhirnya kita jalani saja, alhamdulillah perjalanan membawa perjalanan kita sampai menjadi Kapolri, dan itu semua tidak pernah kita rencanakan. Alhamdulillah amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentunya amanah ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Jadi mengalir aja tuh Pak Kapolri ya, sampai jadi Kapolri saat ini ya? Mengalir Pak, mengalir.
Pak Kapolri, Ustadz Abdul Somad pernah cerita, pernah dalam satu ceramahnya, dahulu sebelum viral, bahkan masih dosen biasa, beliau pernah ditolak oleh calon mertua katanya. Tapi ketika viral, bayangkan sekarang calon mertua itu gimana perasaannya. Pak Kapolri pernah enggak ditolak waktu dulu ketika ingin mendekati seorang perempuan yang kemudian sekarang dia menyesal mungkin Pak Kapolri. Silakan Pak. Nyampe enggak ya ke istri saya? Tapi paling tidak adalah cerita seperti itu. Ada lah ya. Masalahnya penyesalannya kemudian terlambat. Oh iya. Coba kalau dulu dia mau, udah istri Ya, Kapolri sekarang Pak. Sekarang kita sudah ada yang punya. Cukup satu, tidak perlu nambah, jadi dua. Iya. Terima kasih. Jadi dulu kan teman-teman Bapak kan banyak yang tak meyakini, bahkan tak, kok bisa jadi Polri katanya. Nah ketika jadi Polri itu, kalau seandainya Bapak jumpa teman yang tidak pakai helm, berani enggak Bapak untuk menilang mereka itu Pak? Ada enggak pernah gitu? Saya nggak akan hilang, saya kasih helm saja lah. Iya juga. Mungkin Tuan Guru ada yang ingin ditanyakan ke Pak Kapolri juga. Pak Gubri mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya mau pantun nih untuk Pak Kapolri. Kalau Tuan pergi pesta dengan istri, Pak Distigit ini anak tentara, rupanya terjebak jadi Kapolri. Tuan Guru ada balas mungkin. Ada yang ditanyakan Ustaz mungkin. Kalau Tuan makan kue ini, makan jugalah buah rukam. Cerita yang ada di sini tolong jangan direkam. Iya pula. Jadi mohon maaf ya. Di-upload boleh, direkam tidak. Pak Kapolri, memang kemarin kita ingin buat acara, kebetulan juga di depan itu ada acara menyambut santri-santri baru dengan orang tua, dan ini bulan Muharram juga, jadi kalau Pak Kapolri lihat di sebelah situ ada tenda, itu acara nanti malam insya Allah. Kita ingin kemarin serius, tapi enggak usah lah, karena kita bukan acara serius sih, makanya sekarang dibawa untuk menikmati hidangan yang sudah, ya seperti inilah. Tidak seserius-serius, jangan sampai tegang. Walaupun anggota Bapak sampai sekarang, sampai sini sebelum, mungkin sampai Bapak pulang nanti tegang semua. Ini serius apa enggak? Karena takut kalau sembah enggak berhasil. Tapi karena kita selalu menghadapi kegiatan-kegiatan, jadi insya Allah kalau udah masuk ke pondok ini, pasti nyaman dan pasti happy Pak Kapolri. Karena ustadz-ustadznya juga ustadz happy. Apalagi di belakang kita ada Bang Udin Smekot, ada Bang Heri Budiman yang mungkin dia akan memberi pantun lagi nih untuk Pak Kapolri. Ya, memang kita nyaman, tenang, tinggi-tinggi batang kelapa, tumbuh pula si batang randu. Dengan kita ada berjumpa, kita insya Allah melepas rindu. Itu dia. Kura-kura labi-labi ditangkap dengan besi. Tolong Bapak makan ini serabi, karena serabi ini serabi koalisi. Dari Bandung naik kereta, jangan lupa sarapan pagi. Santer kita dengar berita, Pak Kapolri kita ini senang berbagi. Nampaknya iya. Anak raja pandai menari, lagu bernama Pantai Solop. Karena udah dari tadi muji-muji Pak Kapolri, pulang-pulang kayaknya dititip amplop. Tapi buah bernama Sikari Munting jangan dimakan, pahit rasanya. Pak Kapolri, maaf, bagi saya amplop tidaklah penting. Karena yang paling penting itu adalah isinya. Kalau Tuan ke Pantai Solop, makanlah sop ceker. Pak Kapolri ini tidak pakai amplop, dia pakai transfer. Pak Kapolri juga menyiapkan pantun kalau tidak salah. So, Allahu Akbar. Izin Pak Kapolri.
Izin Pak, ada juga yang bertanya, selama menjadi Kapolri ini, ada enggak satu peristiwa yang kemudian kalau Bapak sendiri termenung, tersenyum sendiri membayangkan peristiwa itu, ada enggak Pak? Selama menjadi Kapolri lah? Atau dalam karir lah, duduk, termenung, tersenyum sendiri Bapak? Saya tersenyum, tapi salah satunya kalau saya lihat YouTube ada Bung Rocky. Kalau makan daun katu di tengah halaman. Tolong kasih waktu, saya tengok Pak Kapolri ini udah nyiapkan sambutan. Iya, mungkin Bung Rocky sebelum Pak Kapolri memberikan arahan atau apalah sambutan, ada mungkin yang ingin disampaikan dalam pantun, silakan Bang. Oke, saya tadi pagi mendengarkan satu dalil yang sangat bagus dari Pak Kapolri di dalam sambutan penerimaan penghargaan adat Melayu itu. Beliau katakan begini, dua kata kunci yang saya ingat. Hidup itu merawat persahabatan dan menghormati perbedaan. Saya mengajar filsafat puluhan tahun dan saya mulai memahami bahwa begitu banyak orang Indonesia yang bersahabat hanya dengan lingkungannya sendiri. Begitu banyak orang Indonesia yang dalam persahabatan menghindari perbedaan. Melayu dihidupkan negeri ini berpuluh-puluh abad karena dua ide itu, yaitu persahabatan dan perbedaan. Persahabatan yang paling jujur adalah di dalam perbedaan. Kalau saya bersahabat dengan lingkungan biasa, ya biasa aja kan. Tapi bersahabat dengan orang yang berbeda itu perlu keleluasaan hati. Itu yang saya anggap pesan, bukan sekedar pesan akademis secara teoritis, tapi pesan etis buat kita di sini. Bahwa Listio Sigit mengucapkan itu di dalam rangka menghidupkan kembali keragaman budaya kita, keragaman bangsa ini, tetapi dengan dituntun oleh persahabatan. Saya kira itu buat Pak Sigit. Dan ini saya minta maaf nih, saya tadi salah pakai, saya salah ya diikat-ikat. Tapi walaupun saya berbeda cara mengikatnya, saya tetap bersahabat dengan saudara-saudara itu. Dan saya ditegur oleh, kalau Tuan beli peniti malam purnama, tolong jangan disimpul mati karena susah untuk malam pertama. Oke. Ustadz Somad selalu berhati-hati menjaga adat supaya tidak redup. Walau terlihat dari luar terikat mati, tapi ada yang di dalam, ada yang hidup. Boleh kan pantun itu? Oke, jadi teman-teman saya bersama-sama di sini dan oke, saya diminta bikin puisi. Coba saya cari akal dulu ya. Kita ada di dalam suasana untuk memuliakan bumi. Dan Pekanbaru, Riau, tempat kita mencoba dari titik nadir, titik nol, untuk menjadikan Riau itu percontohan tempat kita menyimpan oksigen. Itu soalnya. Karena itu saya berkali-kali datang ke Riau, bertemu dengan Pak Kapolda, karena beliau teman berpikir saya. Dia seorang akademisi, seorang polisi, dan berupaya untuk menghasilkan jejak kepolisian yang secara konseptual disusun dalam satu ide green policing. Dan itu setiap kali saya ke kampus itu orang, wah Pak Rocky dari Pekanbaru ya, iya itu green policing itu. Jadi itu satu temuan unik yang dihasilkan oleh kalangan kepolisian di dalam tuntunan Pak Sigit, sehingga memungkinkan kita ada di sini untuk melihat perlahan-lahan bagaimana bumi ini ditumbuhkan kembali menjadi hijau tuh. Jadi mungkin saya mulai dari situ, inspirasi buat cari puisi ya. Sambil mengingat kita di ruangan ini
lagi menghibur diri, tapi ada dua makhluk di Tesonilo yang menunggu uluran tangan kita, yaitu Domang dan Tari. Coba ya, gimana cara mulai? Oke. Negeri ini disebut sebagai pengekspor asap tadinya. Ketika langit dikuasai asap, tak ada lagi tidur yang lelap. Ketika cacian negeri tetangga, tak ada lagi tuah menyanggah. Domang tak mampu berorasi karena dia tidak memegang toah. Tari hanya mampu menghadapkan belalainya sebagai tanda dia sedang berdoa. Tapi langit hanya berbisik, sudah ada Kapolda. Saya ucapkan itu untuk mulai memikirkan yang diproduksi dari Riau akan surplus secara nasional. Pak Heri, Pak Kapolda sudah menanam pohon. Dia menanam jagung. Saya baca di media massa. 60 hektar jagung ditanam oleh Kapolda dan menghasilkan 70 ton jagung. Itu prestasi luar biasa. Tapi lebih dari itu, dia menanam harapan, memberi contoh. Jadi beliau sudah menanam jagung, sudah menanam pohon, dan sekarang dia sedang menanam kaki-kaki anak muda Riau supaya mampu berlari menjemput masa depannya. Karena itu nanti besok kita akan lakukan Bayangkararan. Jadi semua hal yang kita ucapkan di sini ada dalam upaya untuk memberi arah pada masa depan. Itu yang disebut sebagai tabung wakaf. Pada akhirnya. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya pasti akan selalu berada di sini dan ini karena rupanya kalau di bawah lutut artinya sudah menikah. Tapi ini kan setengah di bawah lutut. Artinya saya sedang berupaya mengakhiri periode terakhir menjadi jomblo. Oke, sedikit. Janji di depan Pak Kapolri. Oke, apalagi ya? Perahu menunggu di air payau untuk menjemput Kapolda Riau. Hanya satu yang aku mau, senyum gadis Melayu. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi satu ikrar di depan Kapolri akan mengakhiri lajang. Gini, ada pantun. Kalau Tuan memakan soto, soto dimasak dengan ikan kurau. Ini Bang Rocky ingin mengakhiri jomblo, tapi ingin dapat anak gadis Riau. Wah. Iya pula. Tapi kayaknya sudah dekat. Tuan Guru mencoba. Anak Melayu cantik berdelau. Cantik berdelau di tepi jalan tol. Insya Allah mudah dapat gadis Riau. Asal ditembak Pak Kapolda dengan pistol. Kalau Tuan pergi ke Belawan membawa perangkap. Setiap kali Bang Rocky melihat polwan, rasanya minta tangkap. Ini pantun untuk Pak Kapolda. Siap. Tadi membuka kata dengan salam, menutup acara dengan doa. Pak Kapolda ini pencipta alam, cocok dibeli gelar Datuk Laksamana Raja di Rimba. Pak, jika diteruskan berbalas pantun ini, bisa enggak balik-balik Pak Kapolri?
Ya, kami ingin mendengarkan bagaimana kesan Pak Kapolri ketika sampai di pondok ini dan bertemu dengan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad dan teman-temannya. Kepada Pak Kapolri dipersilakan. Terima kasih. Memang sedap makan rambutan di atas kayu. Sebelum Pak Kapolri memberi sambutan, saya ingin memberikan cenderamata Melayu. Oh, dari bawah. Mohon izin Pak Kapolri. Ya. Ya. Mohon tengahnya Pak Gub. Oh iya. Jangan diikat mati ya. Tajak bukan sembarang tajak kayu sampai ke genteng. Kalau orang dah pakai tajak, insyaAllah jadi genteng. Wah, keris Melayu. Ya, dipasangkan keris, alhamdulillah. Ya, dipasangkan keris, alhamdulillah. Ya, bukan main sedap sungguh. Ya, bukan main sedap sungguh. Ikan selais berada di rumpun kayu. Ini dia diberikan keris, insyaAllah menjadi warga di tanah Melayu. Bukan main. Kalau Tuan ke pasar Kamis, Kamis membeli luka, insyaAllah mau roti dipasangkan keris setelah akad nikah. Dia. Bukan main. Ya. Jadi tanjak yang dipakai ini adik kami bernama Suluk Timbo. Ya, silakan Bapak Kapolri. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya sore hari bisa bertemu bersilaturahmi dengan saudara-saudaraku yang saya hormati, saya muliakan Tuan Guru Abdul Somad, Bapak Gubernur, sahabat saya Pak Rocky Gerung, seluruh pengurus pesantren Nurul Azhar, mohon maaf saya belum terlalu hafal, dan saudara-saudara semua yang hadir di sini, teman-teman rekan-rekan pejabat utama, dan seluruh hadirin. Tentunya alhamdulillah wa syukurillah bahwa hari ini akhirnya saya bisa bertemu dengan khususnya Tuan Guru Abdul Somad dan seluruh sahabat-sahabat. Ini pertemuan yang juga tidak pernah disangka-sangka ya. Namun memang Tuhan yang mempertemukan, Pak. Bukan untuk menjadi istri tapi menjadi saudara, Pak. Menjadi sahabat. Pantunnya udah mulai masuk belum, Pak? Yang jelas, jujur kami merasa sangat gembira bisa bertemu dengan sahabat-sahabat dan saudara-saudara semua. Tentunya ini menjadi hal yang membahagiakan buat kami karena kami akhirnya memiliki sahabat-sahabat dan saudara baru. Dan tentunya seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Rocky, bahwa musuh satu terlalu banyak, teman 1000 masih kurang. Jadi alhamdulillah hari ini kami mendapatkan sahabat-sahabat dan saudara baru. Tentunya mohon izin, kami sangat tahu kiprah dari Ustaz Abdul Somad, Bang Rocky,
Dan tentunya negeri ini sangat membutuhkan sahabat-sahabat saya. Dan akan lebih baik apabila dengan sinergitas yang ada, kita saling melengkapi. Kami sebagai polisi tentunya banyak perlu diperbaiki, dikritisi dan dievaluasi. Jadi kenapa tadi saya sampaikan kalau lihat TikTok saya tersenyum sendiri, karena memang buat saya kritik dan evaluasi itu bagian dari memperbaiki diri dan memperbaiki institusi. Oleh karena itu kami ingin terus dikoreksi sehingga kami bisa menjadi lebih baik lagi dan keberadaan institusi Polri ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Kami ingin selalu bisa bersinergi dengan ulama sehingga bagaimana persahabatan umaroh dan ulama di dalam menjaga negeri ini dan membawa visi misi menuju Indonesia Emas 2045 ini betul-betul bisa tercapai, dan ini semua bisa kita lakukan kalau kita masing-masing memiliki kontribusi di bidangnya masing-masing, dan ini disatukan menjadi satu kekuatan besar, satu keberagaman yang disatukan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika, dan itu adalah kekuatan bangsa kita. Sekali lagi terima kasih atas pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang terus akan melekatkan kita semua, melekatkan hati kita untuk terus bisa bersama-sama bekerja, melakukan yang terbaik untuk negeri kita tercinta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Terima kasih Pak Kapolri atas kesan-kesannya yang sudah sampai di Pondok Pesantren Nurul Azhar dan bertambah sahabat-sahabat saudara-saudara kita. Baik, kita ingin dengarkan nasihat dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Kepada Tuan Guru dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kalau Tuan pergi ke Tembilahan, jangan lupa menangkap ikan. Tadi itu tidak sepertinya sambutan, malah seperti nasihat pernikahan. Saya pulang dari S2 Maroko tahun 2008, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Bang Rocky. 2008 pulang ke Pekanbaru, ada ibu wali murid di Azhar Sifabudi tempat Ustadz Qurtubi nelpon. Ustadz bisa nggak ngisi pengajian di rumah Kapolda? Lalu kemudian saya dibawa ke sana. Ternyata itu istri Pak Arif Rahman. Beliau dulu di Krimsus. Lalu kemudian itulah awal saya mengisi pengajian untuk ibu-ibu istri polisi di rumah Kapolda. Sejak itu nggak pernah lagi. Lalu kemudian saya alhamdulillah hubungan baik sampai pada masa Pak Condro Kirono. Maka ketika saya dihadang di Semarang, itu yang jemput saya di airport sampai ke Unisula itu Pak Condro Kirono. Karena hubungan baik kita. Lalu kemudian berlanjut sampai ke Pak Nandang. Lalu kemudian ke Pak Zulkarnain yang dari Palembang. Baru kemudian puncaknya hubungan ini adalah pada masa besi bukan sembarang besi, besi dipakai membelah kayu. Polisi bukan sembarang polisi, tapi dia polisi yang peduli kepada pohon kayu. Nah, inilah dia Pak Harryman. Jadi pertemuan kita hari ini adalah kuasa Tuhan Allah SWT, tapi Allah membuat hati kita bersama. Akhirnya kita bisa ketemu beberapa kali dengan Bang Rocky, lalu kemudian kita menginap di tengah hutan, kemudian mudah-mudahan ada satu lagu lagi, mudah-mudahan kemesraan ini tidak cepat berlalu.
Ada yang menarik dari sambutan Pak Kapolri yang dikutip oleh Bang Rocky. Menjaga perbedaan, merawat persaudaraan, menjaga perbedaan. Nah, ini kenapa? Orang Indonesia kalau sudah bersaudara nggak siap berbeda. Kalau sudah berbeda nggak bersaudara. Tapi hari ini terlepas dari segala perbedaan kita bisa menjaga persaudaraan. Nah, ini yang saya kira luar biasa. Mudah-mudahan bersahabat, berteman kita di sini sampai kapanpun, sampai akhirnya waktu yang memisahkan kita, tapi dalam hati sebenarnya orang-orang bersaudara itu tidak pernah terpisah. Saudara itu diambil dari kata udara. Se artinya satu, udara artinya perut. Saudara seperut-seperut. Sedulur, sederek, sedoyo. Mudah-mudahan kita bersaudara selamanya insya Allah. Kami ucapkan di Pondok Nurul Azhar ini kepada Pak Kapolri, ahlan dan rombongan semua, ahlan wa sahlan. Ahlan artinya saudara, sahlan artinya mudah. Ahlan, Bapak datang kemari dianggap sebagai saudara. Sahlan, semoga semua urusan Bapak dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini betul-betul Nurul Azhar ini bertabur bintang. Bintang 2, bintang 3, bintang 4. Kalau bintang 5 itu penghormatan, bintang 7 sakit kepala. Hari ini kami bahagia sekali. Tadi sebetulnya keris dengan songket dan tanjak tadi mau diletakkan di dalam nampan. Panitia mengatakan kita letak di tampan, kita pasangkan di depan. Saya bilang tunggu dulu, saya ngeliat feeling dulu. Kalau feeling saya enak, saya pasangkan. Kalau tidak, enggak. Ternyata akhirnya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Saya terus terang sudah mempersiapkan segalanya, dan saya yakin panitia ini paling stres, paling risau. Ini anak-anak buah Bapak senyum semua, ini kan udah plong, udah lepas. Takut cuaca hujan, takut terkendala, mereka pasang itu semua. Ini terwujud, ini karena doa anak-anak buah Bapak yang tulus ikhlas. Dan nggak tahu berapa di antara mereka yang tahajud tadi malam melelehkan air mata mohon kepada Allah. Ya Allah, lancarkan besok ya Allah, kalau sampai kacau bisa nonjob kami ini ya Allah. Hari ini Masya Allah kami senang sekali plong. Bang Rocky pun plong. Kita pun semua plong. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Akhirnya saya sebagai hamba Allah yang sangat dhaif, Pak Gubernur, beliau sebetulnya kurang sehat, tapi ketemu dengan Bapak, Alhamdulillah sehat. Ternyata bertemu dengan saudara-saudara itu membangkitkan adrenalin, energi, hormon positif kita sehat, selalu sehat walafiat, insya Allah. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Madiun lemah teles matur nuwun Gusti Allah sing bales. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tak usah duduk dulu Ustaz. Izin karena selanjutnya kita ingin memberikan santunan kepada anak yatim dan duafa. Santunan ini dari Kapolri. Kita persilakan perwakilan dari adik-adik kita, 5 orang untuk dapat menerima bingkisan dari Bapak Kapolri. Didampingi oleh Bapak Gubernur, Tuan Guru Ustadz Saman, Pak Kapolda dan Bang Rocky Gerung. Ini Kapolri di hari ini memberikan, Bapak Kapolri memberikan 200 bingkisan untuk anak yatim dan duafa. Nah pada petang hari ini hanya 5 perwakilan sebagai bentuk simbolis dari penyerahan dari Bapak Kapolri. Kepada Bapak Kapolri dipersilakan. Salim. Oke. Bingkisan pendidikan, jadi ini tas sekolah dan alat-alat tulis. Mudah-mudahan bermanfaat dan sangat bermanfaat. Ya, encik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah ini adalah bingkisan dari Bapak Kapolri. Apa ditengok di tengah hari, rupanya orang membawa baki. Ini hadiah sedekah dari Kapolri. Semoga Bapak Kapolri murah rezeki. Amin. Satu lagi.
Masya Allah. Izin Pak Kapolri langsung ke belakang foto bareng dengan adik-adik kita. Iya, Pak Kapolda juga, Pak Herimin, Pak Rocky Gerung dan Ketua Yayasan. Juga Pak Kiai Hanafi, pimpinan pondok. Oke. Paling sedap buahku ini, buahku ini di atas wadah. Semoga sedekah dari Pak Kapolri ini menjadi menjadikan kita sebagai berkah. Iya, salam presisi. Salam presisi. Ya, terima kasih adik-adik sekalian. Pak Kapolri tetap di tempat dulu, foto bersama dengan pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ya, adik, silakan adik. Ya, kepada rekan-rekan pengurus Tabung Wakaf Umat dan juga para pewakif, Bapak Edward Sangar yang juga untuk bisa ke depan. Terima kasih. Demikian acara kita pada petang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kapolri bersama seluruh pejabat utama Polri. Ya. Ya, duduk sebentar ya. Bang, Ya, saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada di dalam kata dan perbuatan yang tidak berkenan, kami mohon dimaafkan. Selanjutnya kita menunggu. Makasih Bang Rocky. Batang bernama Batang Serangan, tidaklah sama Batang Selasi. Kepada Bapak Kapolri dan rombongan, kami ucapkan banyak terima kasih.